Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita ya anak-anakku sekalian di mata pelajaran pemrograman berorientasi objek. Dengan harapan adik-adikku sekalian tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran di hari ini. Oke, kita masuk di kompetensi dasar. Ini masih kompetensi dasar yang sama ya. Masih di KD 3.2 menerapkan dasar dan aturan pemrograman berorientasi objek, dan KD 4.2 membuat kode program dasar dan aturan pemrograman berorientasi objek. Adapun tujuan pembelajaran ini masih yang sudah saya tampilkan di pertemuan kemarin. Ada 6 ini yang kemarin kita sudah selesaikan, yaitu di 321 sama 322. Nah, untuk di pertemuan hari ini kita fokus untuk mencapai tujuan pembelajaran 3.2.3, yaitu diharapkan bahwa peserta didik dapat menguraikan operator pada Java, dan 3.2.4 di mana peserta didik diharapkan dapat menjabarkan array pada Java. Yang ketiga, peserta didik dapat diharapkan bisa menjabarkan standar input pada Java. Jadi ada 3 hal itu yang akan kita pelajari hari ini, yaitu operator, array, dan standar input. Baiklah, selanjutnya kita akan langsung masuk ke materinya. Materinya masih sama ya. Materinya yaitu dasar dan aturan pada PBO. Kemudian untuk submaterinya ini saya tulis di sini 03 karena 01 dan 02 sudah kita bahas di pertemuan kemarin ya. Jadi untuk pertemuan hari ini kita bahas 03, 04 dan 05-nya. Oke, kita langsung masuk materi operator pada Java. Lanjut, terdapat ada 6 operator pada Java ya. Operator juga pernah disentil kemarin waktu pertemuan pertama kemarin. Operator, operan, dan ekspresi itu sudah dibahas ya. Jadi di kesempatan hari ini kita akan membahas kembali lebih detail lagi. Nah, di dalam pemrograman Java itu terdapat 6 operator. Jadi itu yang 6 ini akan kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, operator aritmetika. Nah, operator aritmetika ini digunakan pada operan yang bertipe data bulat dan real. Adapun operator aritmetika yang dimaksud yaitu ada tanda tambah, kurang, kali, bagi, dan sisa bagi. Untuk penerapannya di bahasa pemrograman Java ini bisa adik-adikku lihat program atau sintaks yang sederhana. Ini public class operator, berarti ini adalah sebuah kelas bernama operator. Public static void main string args in A sama dengan 9, B sama dengan 8. In adalah tipe data. Nah, jadi ini tipe data yang digunakan adalah in atau integer. Kemudian di sini ada variabel A dan variabel B. Berarti ada 2 variabel. Dan masing-masing variabel itu memiliki nilai seperti yang ada di sini. Si variabel A dia memiliki nilai 9. Si variabel B itu memiliki nilai 8. Jadi 9 dan 8 adalah isi variabel A dan B. Nah, di sini ada perintah system out print line. System out print line adalah perintah untuk menampilkan apa yang diminta untuk ditampilkan. Nah, di sini yang diminta untuk ditampilkan adalah A tambah B. Jadi perintah system out print line A tambah B berarti kita diminta untuk menampilkan hasil dari A tambah B. A itu 9, B itu isinya 8. Sehingga hasilnya yang tampil adalah 17. Dari mana 17? Itu didapat dari 9 ditambah 8. A itu 9, B itu 8. Jadi 9 ditambah 8, maka hasilnya adalah 17. Oke, sampai situ bisa dipahami adik-adikku sekalian? Semoga bisa ya.
Programnya sederhana, analisanya juga sangat gampang dan sederhana pula. Oke, itu untuk operator aritmetika. Yang berikut, yang kedua adalah operator pembanding. Nah, operator pembanding ini digunakan untuk membandingkan dua buah operan. Hasil dari operator ini adalah data bertipe boolean. Nah, kalau misalkan bertipe boolean berarti dia dalam kondisi benar dan atau salah ya. Jadi hanya ada dua kondisi, kondisi yang benar dan kondisi yang salah. Nah, untuk tabel operator pembanding ini bisa dilihat ada tanda lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, dan tidak sama dengan. Jadi ini adalah jenis-jenis operator pembanding. Nah, kita masuk ke contoh programnya. Seperti di contoh program di aritmetika ini hampir sama ya. Di sini yang diminta menampilkan A lebih besar B. A lebih besar B berarti A itu isinya 9, B isinya 8, berarti 9 lebih besar 8. Maka kondisi ini adalah kondisi yang benar. Jadi seperti itu ya anak-anakku sekalian. Kondisi di perbandingan ini hanya menghasilkan kondisi benar dan atau kondisi salah, kondisi true atau kondisi false. Oke, kita lanjut yang ketiga. Ini adalah operator yang ketiga ya, operator penugasan. Operator penugasan ini fungsinya untuk memberikan tugas pada variabel tertentu, dan biasanya operator ini untuk mengisi nilai. Jadi untuk tabel operator penugasan bisa adik-adikku lihat di sini, bisa dibaca juga. Kemudian contohnya di dalam program ini bisa dilihat juga ada dua variabel bertipe data integer. Kemudian variabel A itu isinya 20, B isinya 10. Kemudian diberi perintah untuk menambahkan A dan menambahkan B, sehingga hasil penambahan itu bisa menghasilkan 20 tambah 10 itu hasilnya adalah 30. Oke, kita lanjut untuk berikut, yaitu operator logika. Nah, operator ini bisa digunakan pada tipe data boolean ya, yang bisa menghasilkan true atau false. Untuk tabel operator logika ini bisa adik-adikku lihat di sini ada operator AND, OR, dan NOT. Untuk AND itu operator yang memiliki nilai true apabila semua operan bernilai true. Kemudian kalau OR itu memiliki nilai true ketika salah satu operannya bernilai true. Dan nilai NOT itu adalah nilai kebalikan. Oke, ini contohnya ya. Bisa adik-adikku baca juga di sini listing programnya. Dan di sini juga ada hasil akhir dari program itu sendiri. Oke, kita langsung lanjut ke operator berikut. Operator bitwise. Operator ini merupakan operator yang digunakan untuk operasi bit atau biner. Jadi operator ini akan mengkonversi seluruh bilangan menjadi bilangan biner, kemudian mengolahnya. Kemudian bisa dilihat juga di sini tabel operator bitwise-nya ya. Selanjutnya yaitu operator ternary, merupakan operator yang memiliki fungsi sama dengan pernyataan if then else atau struktur percabangan. Operator ini ditandai dengan karakter tanda tanya dan titik 2, serta terdapat sebuah kondisi di dalamnya. Ini bisa dibaca ya. Ada di sini integer nilai sama dengan 85, string hasil sama dengan nilai lebih besar 70, maka dia lulus, dan selain itu dia tidak lulus. Nah, karena nilai di sini 85, berarti dia kan lebih besar dari 70, sehingga hasil yang diperoleh adalah lulus. Jadi seperti itu ya analisanya. Oke, kita langsung masuk ke pokok bahasan berikut, array pada Java. Nah, apa itu array? Array itu biasa disebut dengan larik. Nah, kalau menurut Budi Raharjo pada buku pemrograman C++,
array itu merupakan sebuah variabel. Jadi array adalah variabel ya, yang menyimpan sekumpulan data di mana data tersebut memiliki tipe data yang sama. Jadi array itu kumpulan dari data yang memiliki tipe data yang sama. Oke, kemudian di dalam bahasa pemrograman Java, sebuah array dideklarasikan dengan tanda seperti ini ya, ada kurung siku. Oke, kita lanjut. Cara mendeklarasikan array: tipe data, spasi nama array, kemudian ada kurung sikunya ya, atau tipe data kurung siku spasi nama array, atau lagi tipe data kurung siku nama array sama dengan new buka kurung tutup kurung tipe data dan kurung siku. Jadi seperti itu ya, ada 3 cara untuk mendeklarasikan array. Oke, kita lanjut ke pokok pembahasan yang terakhir ya, standar input pada Java. Oke, apa saja standar input yang ada di Java? Itu ada 3 ya, kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu input menggunakan kelas scanner. Nah, maksud dengan standar input ini ya, yaitu kelas yang menyediakan fungsi-fungsi untuk mengambil input dari keyboard. Nah, kalau misalkan kita sementara menjalankan sebuah program, kemudian program di dalam pemrograman itu kita diminta untuk menginputnya dari keyboard, maka kita bisa menggunakan kelas scanner. Jadi untuk menggunakan kelas ini harus terlebih dahulu mengimportnya dengan cara menuliskan sintaks import java until scanner. Kemudian untuk kelas scanner dapat ditulis dengan sintaks scanner input sama dengan new scanner system .in. Jadi itu untuk kelas scanner. Yang berikut input menggunakan kelas buffer reader. Nah, kelas buffer reader ini sama dengan kelas scanner ya, tapi ini lebih banyak manfaatnya. Selain bisa menginput dari keyboard, bisa juga digunakan untuk membaca input dari file dan jaringan. Nah, kelas ini terletak di dalam paket java.io atau input output. Nah, untuk dapat mengakses kelas ini, kita perlu mengimportnya dengan sintaks 3 sintaks seperti ini ya. Kita tuliskan paling atas, import java buffer reader dan seterusnya. Ini kita adik-adikku bisa lihat. Oh maaf ya, ini bukan OI tapi IO atau input output. Ini juga ya, ini yang diralat sedikit ya, bukan OI tapi IO. Oke, lanjut. Yang ketiga yaitu input menggunakan JOption pane. Nah, input ini disediakan oleh library Java Swing. Input ini menggunakan format tampilan GUI atau Graphic User Interface. Nah, untuk menggunakan kelas ini maka perlu mengimportnya menggunakan sintaks import Java Swing JOption pane. Nah, untuk sintaks-sintaks yang sudah dipaparkan di kesempatan hari ini, itu akan kita praktekkan nanti di sekolah ya. Jadi saya berharap adik-adikku sekalian senantiasa terus belajar, terus membaca, mendengarkan video, agar nanti pas kita berhadapan dengan komputer kita langsung bisa action, bisa mengaplikasikan semua sintaks-sintaks ini di komputer kita nanti. Oke, untuk materi hari ini selesai sampai di situ ya. Jadi sekarang kita masuk di tugas. Tugasnya gampang. Ini saya meminta adik-adikku bisa membuat listing program sederhana untuk menampilkan angka 20. Jadi hasilnya adalah 20. Nah, untuk mengerjakan tugas ini ada ketentuannya. Jadi kamu disuruh membuat listing program sederhana dengan ketentuan. Yang pertama, nama kelas itu nama kelas operator. Jadi ada kelas yang bernama operator. Kemudian ada menggunakan tipe data integer, memiliki 2 variabel. Jadi nama variabel bebas ya, mau nama apa, yang penting dia variabelnya ada 2. Kemudian tipe data dari variabel itu adalah integer.
Yang berikut, isi masing-masing variabel ditentukan sendiri. Nah, jadi ada dua variabel itu diisi dan isinya itu ditentukan oleh dirimu sendiri ya. Tidak ada patokan harus diisi apa, diisi angka berapa. Jadi isinya terserah kamu. Yang berikut menggunakan operator aritmetika selain operator tambah. Nah, jadi yang kamu bisa gunakan hanyalah operator kurang, kali, bagi, dan sisa bagi. Oke? Jadi seperti itu ya untuk tugas. Demikian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.